Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi pengertian filsafat hukum. Kemudian kita lanjut pada pandangan tentang hukum pada setiap zaman, ya, pada zaman klasik. Nah, kita masuk dulu yang pertama-tama pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum secara sederhana adalah cabang filsafat atau salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum. Yang mempelajari hakikat hukum, ya. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Dari pengertian ini maka dapat kita simpulkan bahwa objek dari filsafat hukum adalah hukum. Jadi objek dari filsafat hukum adalah hukum, ya. Nah, objek itu dikaji secara mendalam sampai pada akar-akarnya. Jadi objek itu dikaji secara mendalam sampai kepada akar-akarnya hingga sampai pada hakikat hukum. Nah, supaya tidak bingung, perlu diketahui bahwa berfilsafat itu artinya berpikir secara radikal. Jadi berfilsafat atau orang yang sedang melakukan filsafat berarti orang itu berpikir radikal. Radikal itu sama dengan berpikir sampai pada akar suatu permasalahan. Itu pengertian radikal, pengertian dari berpikir radikal. Jadi berpikir radikal artinya yang berpikir sampai ke akar suatu permasalahan. Jadi berpikir sampai kepada akar permasalahan hingga menembus batas fisik yang ada. Menembus batas fisik yang ada, ya. Itu arti dari berpikir radikal. Di dalam filsafat, seseorang dituntut untuk mencari dan menemukan jawaban
bukan dari yang nampak semata. Jadi bukan dari nampak oleh panca indera saja. Tetapi menelusurinya jauh di balik penampakan tersebut. Jadi kita menelusuri jauh dari apa yang nampak tersebut dengan tujuan untuk menentukan nilai dari suatu realitas. Jadi menentukan nilai dari suatu realitas. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nah, itu saya pinta selalu pengertian filsafat hukum ya. Waalaikumsalam, masuk di sini. Pertemuan ketiga ya. Oh, saya kenal. Silakan isi akad ya. Jadi ada presensi manual, ada presensi akad. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Kita masuk sekarang pada manfaat mempelajari filsafat hukum. Nah, manfaat mempelajari filsafat hukum ini dapat kita temukan di dalam sifat-sifat filsafat ya. Yang pertama, sifat filsafat yang pertama, filsafat memiliki sifat atau karakteristik yang menyeluruh. Menyeluruh ya, atau holistik. Nah, dengan cara berpikir yang holistik ini, mahasiswa atau siapa saja mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Nah, itu manfaat yang pertama tadi. Jadi manfaat yang pertama dari mempelajari filsafat hukum adalah ya, setiap orang atau mahasiswa atau siapa saja mempelajarinya memiliki wawasan yang luas dan terbuka. Karena sifatnya tadi ya, sifatnya filsafat itu adalah menyeluruh atau holistik. Dari sifat ini ya, orang yang mempelajari filsafat itu termasuk filsafat hukum itu lebih mudah menghargai pemikiran orang lain. Lebih mudah memahami pemikiran atau pendapat dari orang lain. Nah, di dalam filsafat hukum kita kenal, kita juga mempelajari aliran tentang hukum. Satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa jangan terlalu fanatik dan satu aliran hukum saja. Jadi jangan fanatik.
Ya, jangan sampai menyatakan bahwa aliran lain itu tidak baik atau buruk. Jadi kita ini mempelajari ya aliran-aliran itu tujuannya adalah supaya kita memiliki pemikiran yang terbuka. Jadi tidak meremehkan satu aliran dengan aliran lainnya. Jangan menjadi fanatik ya dengan membela mati-matian. Ciri yang lain dari filsafat adalah termasuk filsafat hukum, yaitu filsafat hukum memiliki sifat yang mendasar atau sifat lainnya. Tadi kan sifat pertama menyeluruh. Nah, sifat yang kedua ini mendasar. Artinya dalam menganalisa suatu masalah, setiap orang diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Jadi dalam menganalisa suatu masalah, ya, kita hendaknya berpikir kritis dan radikal. Tadi radikal sudah saya jelaskan ya. Radikal itu berpikir ya, berpikir tentang permasalahan sampai pada akar-akarnya. Jadi tidak hanya melihat apa yang nampak, tapi lebih dari itu dia berusaha menembus fisiknya, menentukan suatu nilai di balik suatu peristiwa, suatu nilai di balik suatu peraturan perundang-undangan. Itulah filsafat, itulah berpikir radikal. Jadi berpikir radikal itu bukan suatu keburukan. Justru itu adalah filsafat itu, ya. Jadi berpikir tentang sampai pada akar, berpikir tentang suatu permasalahan sampai pada akar-akarnya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, berpikir filsafat ada berpikir tentang sebab. Jadi cari tahu dulu sebab-sebabnya, baru kita bisa menentukan sesuatu. Jadi yang mempelajari filsafat hukum itu selalu diajak untuk memahami hukum tidak hanya dalam arti hukum positif semata, ya. Tidak hanya dalam arti hukum positif semata. Ada radikalnya. Jadi dia memikirkan masalah sampai kepada akar-akarnya, selalu menembus fisik, selalu ingin mencari nilai di balik suatu realitas, di balik suatu kenyataan. Nah, itu manfaat yang kedua ya. Manfaat kedua itu adalah membawa kepada setiap orang untuk berpikir kritis dan radikal. Ciri atau sifat berikutnya dari filsafat adalah filsafat itu bersifat spekulatif. Jangan diartikan spekulatif seperti mahasiswa yang spekulatif mencari nilai. Tidak seperti itu ya. Spekulatif artinya bahwa ilmu itu selalu berkembang. Jadi spekulatif artinya sifat yang spekulatif artinya ilmu termasuk filsafat itu selalu berkembang dan membuka ruang berpikir inovatif. Berpikir inovatif. Inovatif apa artinya? Baru, selalu mencari kebaruan. Selalu mencari yang baru. Di sini ada yang suka cari yang baru? Ada. Suka cari pacar yang baru juga dia. Itu inovatif ya. Jadi sifat filsafat yang ketiga adalah bersifat spekulatif. Artinya ya membuka selalu ruang untuk berpikir inovatif
atau berpikir tentang sesuatu yang baru. Itulah manfaat yang ketiga dalam mempelajari filsafat hukum. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidaklah kita lanjut pada pandangan hukum di zaman klasik. Anak-anakku sekalian, pengertian hukum itu tidak selalu sama. Ini sudah kita pelajari dari semester 1. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan rumusan tentang pengertian hukum dalam rumusan yang sama. Selalu berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kita ini selalu hidup dalam zaman yang berbeda-beda. Jadi ada perubahan-perubahan zaman. Jadi selain alasan kalian temukan di semester 1 karena abstrak dan sebagainya, ya. Jadi alasan lainnya karena zaman selalu berubah, atau yang kita selalu hidup di zaman yang berbeda-beda. Makanya ada namanya zaman klasik. Nah, kita masuk dulu pada zaman Yunani kuno. Jadi zaman Yunani kuno ini masuk dalam kategori zaman klasik. Bagaimana tanggapan orang tentang hukum di zaman Yunani kuno? Nah, pada mulanya tanggapan orang tentang hukum pada zaman ini itu masih bersifat sangat primitif. Sangat primitif. Hukum waktu itu dipandang sebagai keharusan alamiah atau kewajiban alamiah. Baik itu semesta alam maupun dalam tataran manusia. Contoh, ya. Contoh itu hukumnya laki-laki itu berkuasa. Budak adalah budak dan sebagainya. Itu contoh, itu maksudnya kewajiban alamiah. Jadi secara alamiah, ya. Jadi sudah kewajiban atau sudah kodrat itu laki-laki itu berkuasa. Itu pandangan hukum di zaman Yunani kuno. Nah, di zaman ini kita mengenal seorang tokoh namanya Plato. Sudah pernah dengar nama Plato, ya? Ya, di pertemuan pertama sudah sering kita sebut namanya Plato ini. Plato menyatakan dalam bukunya, jadi dia menulis buku ini, ya. Dia menulis buku dan dalam karyanya itu dia menyatakan gagasannya bahwa dalam negara itu terdapat kelompok. Jadi dalam negara terdapat suatu kelompok-kelompok, ya. Kelompok. Dan dari kelompok itu haruslah memberikan keadilan. Keadilan dimaksud di sini adalah tiap kelompok berbuat dengan
apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya. Jadi setiap kelompok kalau kita bawa ke masing-masing person berbuat dengan apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya. Kalau sekarang kita kenal apa? Tupoksi, ya. Masing-masing pekerjaan ada tugasnya, ya. Jadi berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya. Menurut Plato, peraturan yang berlaku tertulis dalam kitab perundang-undangan itu jadi intinya sini ya, saya perjelas lagi. Intinya menurut Plato, suatu peraturan perundang-undangan itu haruslah dibuat dalam kitab perundang-undangan, jadi harus dibuat tertulis untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan dari hukum yang adil. Jadi dia pemikirannya ini hukum tertulis. Jadi semua peraturan-peraturan harus ditulis. Tujuannya untuk menghindarkan penyimpangan dari hukum yang adil. Jadi supaya adil maka harus ditulis. Ini menurut Plato. Nah, selanjutnya dari Aristoteles, menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk polis atau sum politikon. Pernah dengar sum politikon? Pernah? Tulisannya sum politikon, ZOON, ya. Jadi sum politikon artinya manusia harus ikut dalam kegiatan politik dan taat pada polis. Taat pada polis. Polis itu kota, ya. Artinya taat pada hukum yang dibuat oleh kota waktu itu, polis. Dia taat pada hukum yang dibuat oleh polis. Nah, dari pendapat Aristoteles ini, maka Aristoteles membagi hukum menjadi dua. Yang pertama hukum kodrat atau alam, atau hukum alam atau kodrat sama ji. Hukum alam atau kodrat menurut beliau itu adalah cerminan dari aturan alam. Jadi cerminan dari aturan alam, dan ini selalu berlaku dan tidak pernah berubah. Ini yang beliau katakan hukum abadi. Bukan aliran hukum alam, ya. Ya, bukan itu. Nanti kita lain itu nanti maknanya. Jadi hukum alam atau sudah kodrat, hukum yang merupakan cerminan aturan alam dan selalu berlaku atau tidak pernah berubah. Yang kedua, hukum positif. Hukum positif apa yang ada yang tahu hukum positif? Hukum yang berlaku sekarang.
kurang pas kalau saya masih ada unsurnya yang hilang. Ada yang lain? Hukum positif, masa lupa semester satunya pengantar ilmu hukumnya. Apa itu hukum positif? Hukum yang berlaku sekarang. Iya betul, itu tidak salah. Tapi kurang pas. Lengkapi komponennya, unsur-unsurnya. Pertama, jaga hukum positif karena pertama hukum. Ayo, nanti kasih nilai bisa jawab. Setandai. Silakan. Angkat tangannya yang bisa menjawab secara lengkap. Siapa namanya? Siapa? Wanda Lestari. Ya, silakan. Hukum yang dibuat oleh manusia Ya. dan luas dan menetap dan wajib dilakukan. Hukum yang dibuat oleh manusia menetap dan wajib dilakukan. Ada yang lain? Silakan. Siapa? Sukri? Ya. Jadi hukum positif itu adalah hukum yang tertulis dibuat oleh lembaga yang mana hukumnya itu berlaku sampai sekarang. Maksudnya berlaku sekarang. Hukum yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lalu dan memiliki sanksi dan berlaku sekarang. memiliki sanksi dan berlaku sekarang. Ada lain? Silakan. Hukum positif atau jus positif itu adalah hukum yang berlaku di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum Yang berlaku pada wilayah tertentu berlaku pada wilayah tertentu dan waktu tertentu. dan waktu tertentu. Apalagi? Masih kurang satu unsur. Apakah untuk memberlakukan hukum kita butuh wilayah toh? Kita juga butuh waktu tertentu. Waktunya sekarang ini. Apalagi selain itu? Supaya hukum bisa berlaku. Siapa yang menggunakan itu hukum? Ya? Subjek hukum. Subjek hukum kalau kita tarik ke atas umumnya apa namanya? Istilahnya? Ya? Apa? Kasih besar surat, jangan ragu-ragu. Itu namanya ius constituendum. Belum berlaku sekarang. Ayo, siapa lagi yang sempurnakan? Hukum tidak akan berlaku kalau dia hanya memiliki waktu. Kalau hukum itu ada di waktu tertentu dan ada di wilayah tertentu. Wilayah itu masuk negara. Ya. Apalagi? Iya, masyarakat baru bisa berlaku tuh hukum. Jadi, siapa yang bisa sempurnakan pengertiannya? Silakan. Hukum positif atau jus positif adalah hukum yang berlaku pada wilayah tertentu, waktu tertentu dan pada masyarakat. Iya, betul. Itu yang betul. Hukum positif. Ya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada wilayah tertentu, masyarakat tertentu. Masyarakat itu penduduk ya. Ya, rakyat. Dan waktu tertentu. Waktu tertentunya itu yang sekarang ini. Selama tidak dicabut dengan hukum yang baru, maka dia tetap berlaku sampai saat ini. Itu jadi unsurnya itu. Kalau bahasa umumnya hukum yang berlaku sekarang, Pak, ya betul. Hukumnya Aisyah, hukum yang berlaku sekarang. Tapi hukum yang berlaku sekarang itu butuh syarat supaya bisa berlaku sekarang ini. Syaratnya dia harus punya pertama wilayah dulu. Wilayah itu dalam artian negara. Yang kedua dia punya masyarakat. Masyarakat adalah rakyatnya. Percuma ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Siapa yang mau terapkan itu hukum? Siapa yang mau gunakan? Kalau semuanya dalam hutan, iya, hewan semua. Hukum tidak mengenal hewan tidak mengenal hukum. Dan waktu tertentu, waktunya apa? Ya sekarang ini. Tahun sekarang. Kalau tidak ada peraturan baru, masih berlaku sampai sekarang.
Itulah hukum positif. Jangan lagi ada yang bertanya hukum negatif apa Pak? Dulu di semester 1 ada yang sempat tanyakan itu. Tidak ada hukum negatif dalam literatur hukum. Jangan selalu disandingkan positif dengan negatif. Positif itu artinya tetap, tidak berubah. Tidak berubah karena sudah ditulis. Beda dengan lisan. Kalau kita mengeluarkan pernyataan lisan itu betul berubah-ubah itu. Kita bikin saja pengertian, ya. Jam ini saya bikin pengertian filsafat hukum, besok pasti berubah lagi, tapi sama maknanya. Nah, kalau sudah dipositifkan berarti ditulis. Positifnya tetap ya, baku. Bukan berarti baik. Ya, jangan selalu sandingkan. Ya, kalau ada hukum positif berarti ada hukum negatif, Pak. Tidak ada itu, ya. Tidak ada dalam literatur hukum kita hukum negatif. Hukum, jadi kalau lebih begitu hukum positif itu belum tentu isinya baik. Inilah kita gunakan filsafat hukum. Inilah pentingnya kita mempelajari filsafat hukum supaya nanti kalau kalian nanti jadi anggota dewan, baik tingkat daerah maupun tingkat pusat, kalian mampu menciptakan hukum yang baik yang didasari oleh jiwa-jiwa filosofi. Ya, jangan cuma membuat kalimat hukum sesuai dengan kepentingan. Tapi buatlah kalimat hukum yang betul-betul syarat dengan nilai-nilai keadilan. Itulah hukum yang baik. Siapa tadi namanya? Rizwan, Pak. Rizwan. Tolong pulpennya, minta pulpen dulu. Doli saja. Rizwan. Rizwan absen nomor berapa? Hah? Absen baru, Pak. NIM 19, 11, 25 dan 6. ekornya 66 ya? Iya. Oh iya ada nih, Rizwan. Tadi. Jadi apa ya? Saya ingin sampaikan bahwa pelajaran-pelajaran yang terdahulu jangan dilupakan. Materi-materi di semester 1 sampai semester sekarang jangan dilupakan. Sering-sering tengok. Karena ini saling terkait juga. Kadang kita akan menyinggung ke sana. Mudah-mudahan nanti minggu depan banyak yang menjawab, dan mudah-mudahan sampai semester ini berakhir banyak yang bisa jawab pertanyaan saya sehingga bisa mengurangi jumlah orang yang final. Itu janji saya ya. Kalau banyak menjawab dan saya anggap sudah bagus, maka tidak usah ikut final. Tinggal tunggu saya nilai A-nya. Ya, jadi belajarlah. Terlebih lagi materi yang minggu ini dipelajari, dikuasai untuk maju ke minggu depannya. Nah, kita lanjut. Jadi Aristoteles itu membagi dua hukum. Yang pertama hukum kodrat atau hukum alam, dan kedua hukum positif. Tadi hukum positif sudah dijelaskan oleh temannya, ya. Nah, kemudian Aristoteles menjelaskan bahwa pembentukan hukum itu harus selalu dibimbing oleh rasa keadilan. Jadi dalam membuat hukum itu masukkanlah unsur-unsur keadilan. Keadilan di sini dipahami atau dimaknai yaitu rasa yang baik dan pantas bagi orang yang hidup bersama. Rasa yang baik dan pantas bagi orang yang hidup bersama. Ada slogan dalam yang terkenal dari beliau, ya. Beliau memberikan slogan, kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. Ini kalau terkait dengan, ya, kita bagi dia membagi lagi keadilan, ya. Ada berapa keadilan menurut Aristoteles? Ada yang masih ingat? Ayo, pertanyaan lagi.
Angkat tangan. Ada Dua. Silakan Sukri. Pertama. ada yang namanya keadilan distributif. Iya. Distributif itu adalah keadilan yang diberikan secara setiap orang yang dia sama Iya. tanpa melihat jasa-jasanya. Iya. Kalau yang kedua adalah keadilan fakultatif. Keadilan fakultatif. Yang pertama keadilan distributif. Iya. Yang kedua atau distributif justice. Yang kedua satu orang saja bicara. Angkat tangan dulu, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, silakan. Jadi keadilan kumulatif itu adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa melihat jasa-jasanya. Tadi yang pertama tadi keadilan apa? Saya Ulangi dulu. Jadi menurut Aristoteles itu dalam teori etis dia mengatakan keadilan itu ada dua. Ya. Yang namanya keadilan komutatif, yang mana keadilan komutatif itu adalah keadilan yang Kumulatif. Kumulatif justice. Ya. tanpa memperhitungkan jasa-jasanya. Jadi kepada yang sama diberikan yang sama. Ya. Keadilan yang kedua adalah keadilan distributif. Distribut. Keadilan distributif ini adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang dengan melihat jasa-jasanya. Oke, berarti kepada yang beda diberikan yang beda. Inilah slogannya ya. Jadi dari slogan ini maka lahirlah dua keadilan menurut beliau. Jadi frase kepada yang sama diberikan yang sama, atau kepada yang sama penting diberikan yang sama, itu masuk kepada keadilan yang sama rata itu, ya. Kumulatif justice, ya. Kemudian slogan kepada yang tidak sama diberikan tidak sama. Berarti ini kalau kita lihat masalah pekerjaan, ya kan? Masalah pekerjaan, iya. Orang yang pekerjaannya atau bebannya lebih banyak, tanggung jawab lebih tinggi, itu akan memberikan hak yang lebih banyak pula. Orang yang pekerjaannya di bawah, ya, tanggung jawabnya tidak begitu berat, maka diberikan hak yang tidak sama dengan di atasnya. Jadi dibedakan upah. Sama kalau kalian masuk kantor, kerja di kantor, antara manajer dan tukang sapu-sapu lebih tinggi mana gajinya? Manajer. Yang mana lebih capek, manajer atau tukang sapu-sapu? Tukang sapu-sapu capek secara fisik. Iya, dia mau nyapu. Tapi kalau ada yang hilang di situ di barang-barangnya itu, ya, kalau perusahaannya rugi, siapa yang ditegur? Manajer. Berarti siapa yang lebih berat bebannya? Manajer. Jadi beban itu bukan hanya fisik, ya, tapi terdiri beban pikiran, ya, beban tanggung jawab. Ada beban yang tidak nampak. Kalau fisik gampang, orang berkeringat, capek itu berarti bebannya berat. Tapi ada lagi beban yang lebih berat itu yang tidak membuat orang keringat, tapi bisa bikin stres, ya kan? Seperti pimpinan-pimpinan itu. Di kampus ini ada pimpinan lebih tinggi inunya, ya kan, dibanding yang di bawahannya. Kecuali kalau dosen P3K sama tendik P3K itu beda itu. Kalau tendik P3K itu dapat tukin lebih tinggi. Kalau dosen P3K itu tidak tukinnya, disuruh serdos. Tapi lebih banyak penghasilannya tendik. Makanya sini saran kalau kalian mau jadi dosen pikir-pikir dulu. Jadi tendik saja, tendik sekarang lebih bagus. Ada tukinnya lebih bagus tukinnya, lebih tinggi tuh penghasilannya tendik daripada dosen. Sekarang, atau kalau kalian nanti sudah selesai, jangan berubah lagi. Tapi sekarang seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi yang menjawab siapa? Sukri, saya lupa. Jadi pulpen lagi saya. Kenapa senang bawa pulpen ini? Pulpen lagi. Oh ya, ada dua ke sini. Jangan lupa minta sebentar ya saya. Saya tuh kadang punya penyakit pelupa.
Apalagi kalau minjem sesuatu kadang pelupa saya, tapi bukan sengaja ya, memang betul lupa. Apalagi ini pulpennya belum bagus ini. Sukri, ini berapa Sukri? Ini 19, Ekornya saja, saya suka ekor. 86. Mana yang betulnya Sukri 8? Oh 40, iya Sukri 88 ya betul. Satu, ya. Siap-siap lagi yang saya tanya-tanya lagi, lontar lagi pertanyaan. Siap-siap. Karena di dalam proses pembelajaran itu kita dosen sudah menilai, sudah menentukan kriteria. Ya. Kriteria-kriteria seperti ini. Kalau saya tanya-tanya seperti itu, siapa tahu nanti ketika final akan keluar juga. Makanya saya katakan tadi, saya berikan reward, hadiah yang banyak menjawab pertanyaan saya. Kalau memenuhi kriteria untuk nilai A, saya bilang tidak usah ikut final. Kenapa? Hanya buang-buang tenaga saja dan membuang energi saya untuk mengawasi nanti kalau final kalian. Kan bagus kalau banyak yang tidak masuk final tapi langsung nilai A. Jadi tenaga saya untuk mengawasi itu berkurang. Ya begitu. Kalian juga tidak buang-buang waktu, kan bisa gunakan waktu itu untuk pekerjaan yang lain toh. Karena walaupun kalian mahasiswa, saya yakin sini ada mungkin yang punya pekerjaan sampingan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Tadi pembagian hukum yang menurut Aristoteles dari slogannya itu ya, kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. Jadi jangan heran, jangan iri. Kalau dalam lembaga itu ada ketua, ada wakil, ada anggota. Yang anggota jangan iri kepada yang 4 inti tadi di atas ya. Kalau penghasilan lebih banyak di atas ketuanya. Sudah begitulah kodratnya. Jangan dikira ketua tidak kerja apa-apa. Ketua itu kalau apa-apanya semua ke dia. Yang salah anggotanya dia yang kena batunya. Itulah. Itu namanya beban ya. Jadi beban tidak harus dalam fisik, ada beban non fisik. Dan beban non fisik itu lebih berat daripada beban fisik. Kalau beban fisik dengan tidur sudah hilang. Tapi kalau beban non fisik ya, kadang tidur pun tidak bisa. Akhirnya hari-hari loyo terus. Karena itu tadi beban non fisiknya tidak kelihatan mau diapa ini. Nah, sekarang kita masuk pada hukum di zaman Romawi. Tadi sudah masuk pada Yunani kuno. Tadi waktu saya terangkan hukum di zaman Yunani kuno ada beberapa nama yang ada beberapa tokoh yang saya sebutkan namanya. 2, siapa itu? Plato dan iya, oke. Ingat-ingat ya, suatu nanti minggu depan saya tanya lagi. Saya cuma tes saja ini hari. Hanya laki-lakinya diam semua ini laki-lakinya ini. Jangan tidur, bangun. Nah, kita mulai pada hukum di zaman Romawi. Pada awal kerajaan Romawi, peraturan Romawi hanya untuk kota Roma saja. Jadi ini di awal terbentuk kerajaannya ya. Kemudian meluas dan menjadi umum atau universal. Karena kita bahas Romawi ini, saya mau tanya lagi. Masih terkait yang kuliah-kuliah semester lalunya ini. Indonesia ini masuk dalam sistem hukum apa namanya ini? Siapa yang saja? Jangan dulu Sukri, lain lagi. Silakan Aisyah. Anglo-Saxon. Indonesia loh. Kurang pas. Ada yang lain?
Ini saya pakai kata Romawi ini. Ingatkan lagi saya gitu ke sistem hukum. Romawi ini mempengaruhi sistem hukum dunia ini. Saking hebatnya ini orang Romawi, hukumnya dianggap paling terbaik waktu itu sehingga tadi universal. Eropa kontinental. Ya, sistem hukum Eropa kontinental. Eropa kontinental. Sistem law system. Siapa nama lagi? Misal Pak. Rizal. Misal. Sudah tahu itu? Belum Pak. Oh, sudah. Belum. Sistem Eropa kontinental itu nama lainnya apa? Sistem law system. Roman Civil Law. Ya. Makanya saya ini Romawi, ingat lagi. Siapa namanya? Rizal. Misal Pak. Rizal. Misal. Kenapa susah nama? Ah? Misal. Paten Pak. Misal. Lisa. Misal Pak. Name berapa? Name 660. 660. Oh, Nizar. Iya Pak. Saya kira tadi dengannya Lisa. Ya, kita lanjut ya. Jadi Indonesia ini salah satu sistem hukum Eropa kontinental atau ya civil law system atau Roma civil law. Jadi awalnya itu ketika terbentuk kerajaan Romawi itu peraturan Romawi awalnya ini awal mulanya hanya berlaku untuk kota Roma saja. Dan lama kelamaan dia meluas dan akhirnya menjadi universal. Nah, peraturan yang telah meluas tersebut itu dikenal dengan nama Ius Gentium. Ius Gentium, kalau Ius kan sudah tulisannya ya, Ius itu Ius. Gentium, tulisannya sama ejaannya. Yaitu suatu hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab. Hebatnya ini. Jadi Ius Gentium itu adalah suatu hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab. Jadi waktu itu hukum Romawi itu dikenal sebagai hukum yang paling modern, paling bagus, ya, yang paling sempurna lah, sehingga mampu diterima oleh setiap bangsa dan memang juga kekuasaannya luas. Ditambah lagi banyak, kalau kita di sini ini di Romawi ini itu hukum Romawi dianggap suatu idola. Jadi semua orang yang mau belajar hukum selalu ke Romawi. Pulang dari Romawi maka tentu yang diterapkan adalah hukum Romawi. Kan dianggap hukum paling bagus waktu itu. Dan sampai sekarang kita masih mempengaruhi dunia ini. Sama kalau di sini di Indonesia kampus apa yang terkenal? Ada beberapa kampus, ada UGM, ada UI, ya ITB, ya UNAS juga terkenal itu. Ya, jadi anggap itu kampus-kampus idola ya. Ya. UGM, UI, UNAS dan sebagainya, UII juga bagus UII itu, ya. Dan masih banyak lainnya. Itu semua kampus idola. Ketika orang ke sana kuliah, anggaplah kuliah hukum, pulang dari sana itu sedikit banyak pasti dia akan dipengaruhi oleh kebiasaan orang-orang yang di kampus idolanya itu. Sama ini ceritanya. Jadi hukum Romawi waktu itu melalui Ius Gentiumnya itu menjadi idola sekali hukumnya. Jadi semua orang, jadi semua dari negara tuh ke sana belajar, pulang ke negaranya diterapkan. Oh begini hukumnya bagus ya. Ditambah lagi dengan perluasan wilayah ya. Nah itu awalnya itu. Ada pertanyaan? Silakan.
Aisyah. Apa yang menyebabkan peraturan pada Romawi saat itu kemudian menjadi universal? Ya, itu tadi ada pemahaman bahwa hukum Romawi itu hukum yang paling bagus, modern. Itu yang pertama. Jadi karena pemahaman seperti itulah sehingga banyak orang yang menuntut ya, yang yang mencari ilmu hukum di Romawi. Ketika dia pulang, ini kata dosen saya di UGM juga ya. Ketika dia pulang, maka diterapkan hukum itu. Ditambah lagi Romawi waktu itu adalah suatu kerajaan besar, jadi luas wilayahnya. Nah, pertanyaan muncul, mengapa Inggris beda? Inggris itu Anglo-Saxon. Mengapa Inggris tidak terpengaruh dengan Eropa kontinental? Itu Eropa kontinental itu Eropa daratan itu. Ya, maka dibilang Eropa kontinental. Inggris kenapa bisa? Dia berdiri sendiri, sistem hukumnya. Nah, sama-sama kalau kita sini kita sama orang bule, jadi orang barat, sama-sama orang barat. Kalau kita, mengapa? Karena Inggris waktu itu memang tidak terpengaruh oleh Romawi. Dia iklim daerahnya itu terpisah jauh dengan lautan. Inggris itu tidak pernah dijajah, dikuasai oleh Romawi. Dia juga terbentuk sebagai suatu daerah yang susah dijangkau. Dan dia memang dia juga sudah punya hukum di sana, hukum paling tua, ya, Anglo-Saxon itu yang menyebabkan dia. Dan mereka tidak pernah menuntut situ, karena kan yang ini mungkin sama-sama gengsi mungkin ya. Sehingga Inggris membentuk sendiri hukumnya. Nah, selanjutnya, pada zaman ini, di zaman Romawi ini ada paham berkembang, yaitu paham dalam filsafat ya, yaitu bahwa filsafat hukum itu bersifat ideal. Yaitu menerangkan dan mendasari bahwa sistem hukum itu bukanlah hukum yang ditentukan atau hukum positif ya, melainkan hukum yang dicita-citakan. Jadi melainkan hukum yang dicita-citakan. Jadi ada perbedaan bahwa hukum ini awalnya ya, zaman Romawi ini ada paham filsafat bahwa hukum itu bersifat ideal, artinya hukum itu tidak ditentukan dalam suatu hukum positif. Hukum positif itu hukum yang sudah dibakukan. Dalam zaman ini ya, dari filsafat ini maka dipahami pula bahwa ius belum tentu ditemukan dalam peraturan. Ius itu hukum ya. Ius belum tentu ditemukan dalam peraturan, tetapi terwujud dalam hukum alamiah yang mengatur alam dan manusia. Nah, selanjutnya kita masuk pada hukum pada abad pertengahan.
Hukum pada abad pertengahan ini agak lumayan banyak ya. Nanti kita simpan sebagai bahan diskusi semester depan, minggu depan. Ya, silakan dicari literaturnya. Kita bisa menerangkan sedikit. Kalian juga memberikan informasi kepada saya. Jadi kita menggunakan komunikasi dua arah. Ada tugasnya kalau tidak salah ingat? Ada ya? Apa tugasnya? Makna lain, arti lain dari kata filos dan sofi, ya. Silakan dikumpulkan. Ini ada buktinya nih. Dan tanda tangan ini bukti pengumpulan tugas. Silakan. Jadi minggu depan saya sangat berharap kalian membaca materinya terlebih dahulu ya. Searching. Pak, Ye. bisa kasih pindah dulu soalnya di buku catatan saya simpan tadi malam. Oh, boleh silakan.